kayaknya S2 kayaknya enak gitu. Akhirnya terpaksa ngambil S2. Nah, jadi karena kepepet ya. Nah, jadi di sini nanti saya akan coba bercerita tentang pengalaman ketika penelitian itu seperti apa gitu ya. Jadi ini judulnya seni mengolah data ya. Jadi seorang ekonom ya, apalagi ekonomi Islam ya. Ini nanti saya akan coba berimajinasi gitu ya, berimajinasi seolah-olah kita adalah seorang avatar gitu ya. Nah ini temanya ini seni mengolah data gitu ya. Jadi kita akan melanjutkan apa yang sudah disampaikan oleh Mas Afif di hari kedua ya, dan juga Mas Jati, dan ini akan kita coba dalami lagi. Nah jadi sebenarnya kenapa sih kita belajar di sini gitu ya? Mungkin teman-teman di sini semester 1 ada, semester 2, 3, ada yang 3, 4, nggak ada, 5, kebanyakan semester 5 ya, 6, 7, 8, 9, nggak ada ya. Nah, mungkin di sini ada yang semester akhir tadi ya, semester 7, mungkin 6, 5 juga udah mulai mikirin skripsi atau tesis kalian itu apa? Skripsi ya, tesis ya. Nah, skripsi itu kalian apa gitu ya? Jadi mungkin kalian di sini kebingungan topik penelitian apa gitu kan, yang cocok untuk background kita. Nah, memang itu wajar ya. Mulai semester berapa, 5 ya? 5 itu udah mulai, itu udah diusik untuk semua bikin proposal dan lain sebagainya. Nah, itu hal yang wajar. Jadi kalian jangan kaget gitu. Apalagi ya, kan tahu sendiri lah ya, pushnya itu berbeda. Nah, ya kita nanti akan bantu gitu ya. Kalian nggak perlu bingung lagi. Kalian masuk di sini itu salah satu hal yang beruntung lah. Insya Allah nanti keluar dari sini keluarlah ide-ide penelitian. Jangan keluar ide kepusingan ya, jangan ya. Nah terus juga mungkin apalagi di ekonomi Islam ya. Di sini ekonomi Islam siapa aja? Sisanya BI. Nah apalagi di ekonomi Islam ya, pasti kalian banyak belajar teori ya. Iya nggak? Benar nggak? Kalian merasa cemburu nggak dengan anak IE yang belajar alat-alat ekonomi? Nggak cemburu pasti. Atau masih ada diskriminatif, ada nggak? Kalau dulu zamanku ya itu banyak diskriminatif, tapi ya nggak tahu sekarang apakah masih ada gitu kan? Ya semoga nggak ada. Jadi memang tools di ekonomi itu kebanyakan itu di Departemen Ilmu Ekonomi ya, dan itu ya kita nggak bisa mungkirin mau berada di background ekonomi Islam, mau berada di background ekonomi syariah ataupun perbankan ataupun apapun ya, toolsnya itu memang sumbernya dari Departemen Ilmu Ekonomi. Mau nggak mau ya kalian harus lembur ke sana gitu untuk mendalami tools itu. Tapi itu hanya tools ya, kayak ibarat avatar ya. Mungkin belajarnya itu nggak harus di kampus, dimanapun sekarang udah bisa gitu. Nah jadi kalian jangan pusing dengan teori yang kalian sudah pelajari. Tentu di sini kalian merasa diuntungkan lagi gitu ya. Kalian lebih beyond daripada mereka yang belajar tools. Jadi kalau di dunia pekerjaan ya guys, anak-anak yang belajar tools biasanya itu bagian di level yang bawah. Anak-anak yang belajar teori biasanya itu menciptakan ide-ide yang bagus gitu ya. Tapi eksekusinya nggak tahu gitu. Nah, tapi kalau anak-anak yang ekonomi biasanya mereka akan tahu gimana ini step-stepnya, mengolah datanya gimana seperti itu. Tapi kalian nggak perlu khawatir, kalian masih ada competitive advantage dibanding yang lain. Nah, cuman ya tadi kalau kalian kebanyakan teori, nggak jantung data atau jantung praktek di kehidupan sehari-hari. Ya kalian masih kurang praktikalnya gitu ya. Terus juga, nah salah satu problem di pas tahunku dulu ya itu prakteknya. Jadi dia itu sangat terbatas di kampus. Bahkan ilmu ekonometrika aja itu kan sangat terbatas. Berapa SKS yang kalian pelajari ilmu ekonometrika sekarang?
3 ya, 3 SKS atau 3 SKS ya? Pengantarnya 3 ya? Terus lanjutannya 3 ya? Nah, itu sangat terbatas. Jadi sebenarnya kalau kalian merujuk ke kampus-kampus top dunia, kayak misalnya Harvard, MIT, lebih dari 3 SKS, lebih dari 6 SKS. Jadi apalagi yang backgroundnya itu mau mendalami economics banget, nah itu akan sangat terbatas gitu ya. Nah tapi kalian jangan khawatir, terbatasnya kalian masih terbatas lagi di kampus-kampus lain. Gitu. Jadi kalian merasa beruntung lah berada di pendidikan terbaik lah di Indonesia ini lah, seperti itu. Oke, tapi ya tadi ya masih kurang. Terus portofolio publikasi. Nah mungkin kalian terinspirasi gitu ya, yang sekarang lebih viral ya, Sakura Mira ya, yang dia sampai publikasinya 17 di Scopus gitu kan. Kalian pingin nggak? Yeah. Pingin? Yeah. Coba acungkan jari yang pingin seperti dia. Oh nggak ada. Oh banyak ya yang pingin ya. Jadi memang di Fakultas Kedokteran, kalau kalian mendengar debatnya Pak Dekan kemarin, mereka memproduksi paper itu jauh lebih produktif dibanding fakultas kita. Tapi kalian jangan khawatir, kalian itu sebenarnya difasilitasi banyak tools. Cuman momennya aja, moodnya kalian aja. Kalau moodnya kalian lebih gitu ya, insya Allah akan lebih di Fakultas Kedokteran. Ya, jadi kalian nggak perlu khawatir memang publikasi di ekonomi itu kita tertinggal dibanding dengan yang ada di kedokteran. Nah itu udah diakui oleh Pak Dekan kemarin di waktu pas debat. Mungkin ada yang nonton nggak debat debat rektor kemarin? Oh nggak ada ya? Oke, itu yang latar belakangi kita itu lihat ya kondisi mahasiswa sekarang gitu ya. Ada yang ya udahlah kita belajar di kampus aja udah cukup, teori aja udah cukup gitu ya. Ada yang tipe kayak gitu kan? Iya nggak? Siapa yang tipe kayak gitu? Coba, nggak ada. Oke, nggak ada. Nah, ada tipe yang kedua, si ambis organisasi. Ya, pokoknya apa-apa tanya ke senior. Nah, di sini ada yang tipe yang kedua. Ya, semuanya kali ya. Tapi tenang. Aku juga tipe yang kedua. Jadi aku dulu tuh ikut di BOE, terus di KSM, tahu kan KSM Keratas Prastia. Di BOE-nya itu dulu di penelitian. Di sini ada yang BOE, ada ekonomika. Ini BOE. Oh ada ya. Apa? Ini ya departemen. Dulu aku di Penel, di departemen Penel. Nah, terus juga di KSMK Prastia. Tahu kan? KSMK Prastia itu juga penelitian gitu. Nah, jadi ya pokoknya semua penelitian aku ambil semua lah. Pokoknya aku ambis di organisasi lah. Nah, tapi dari situ ternyata banyak insight, banyak skill yang bisa kita dapatkan selama kita berorganisasi. Jadi kalian tenang saja gitu ya. Tipe yang pertama ya kalau kalian cukup ya silakan. Tipe yang kedua itu bisa mengimprove diri dengan kalian melihat aktivitas apalagi di luar kampus ya. Ada yang aktif di luar kampus, maksudnya di luar fakultas di universitas ada nggak? Nggak ada ya. Nah tapi nggak apa-apa. Biasanya di mahasiswa tingkat akhir biasanya nanti aktifnya di luar. Terus ada juga deket sama dosen. Nah ini mungkin ada yang seperti ini, tipenya ya main cari muka terus sama dosen. Ada nggak? Ini pada gede-gede nih. Nah tapi nggak apa-apa, semua ini insya Allah gitu ya, kita akan coba pelajari gitu ya di tipe-tipe mahasiswa yang seperti ini. Nanti kita akan coba sesuaiin gitu ya. Jadi kalian tuh merasa beruntung ya, karena pemerintah kita ada program yang kuliah merdeka ya. Nah, kuliah merdeka tahu kan? Kalian dibebasin untuk ngambil SKS di luar fakultas. Ada yang coba di fakultas lain ngambil SKS ya? Gak ada. Astagfirullah. Terus kalian berarti belum pernah manfaatin ini ya kuliah merdeka ya? Dulu sebelum program ini berlangsung ya di 2014 atau 2013 ya, aku
aku tuh udah ngambil SKS di psikologi, sit in di ilmu komputer, masuk di jurusan statistik. Nah, jadi ya itu seambis saya sih. Cuman terlepas dari itu ya, kalian tuh beruntung kuliah di sini guys. Kalian tuh dibebaskan belajar kemanapun kan, nggak ada kan? Kalian sit in di fakultas manapun nggak ada larangan kan? Apalagi sekarang udah dicanangkan oleh kementerian kan, kalau kalian nggak hanya belajar di jurusan kalian sendiri gitu ya. Coba buka aja pandangan pemikiran jurusan-jurusan lain yang siapa tahu itu menjadi salah satu ide atau insight skripsi kalian atau tes the next setelah kalian lulus nanti kayak gitu. Jadi itu yang kita coba. Ada juga mungkin kalian bisa ikut pelatihan-pelatihan eksternal kayak sekarang ini gitu ya, atau ikut magang gitu ya. Nah, nanti kita ada program magang juga, silahkan, kita open banget bagi apalagi prodi YBI. Terus ada spesial lah untuk program magang di Transdisciplinary Institute ataupun swasta. Nah, untuk mempermudah ya supaya kalian nggak begitu pusing tentang tools-tools di ekonomi, bagaikan kita itu seorang ekonomi itu adalah avatar. Avatar ada yang mampu mengendalikan api gitu ya, udara gitu ya, terus apa lagi, air gitu ya, ya nggak? Nah, terus ekonomi itu sebenarnya juga bisa mengendalikan itu semua, tapi dimensinya beda. Nah, ada yang bisa mengendalikan data cross-sectional panel data, ada yang bisa mengendalikan data time series, itu time kan. Terus ada juga yang bisa mengendalikan spasial. Nah, spasial ini unik banget karena ini tuh kayak ilmu lipat bumi. Nah, pernah dengar nggak ilmu lipat bumi? Jadi di dunia penelitian itu untuk mendapatkan sampel kan biasanya kalian bingung ya. Ini sampelnya apa? Apalagi di jurusan ekonomi Islam ya? Iya nggak? Pasti kalian bingung topiknya apa ini? Cari datanya di mana? Nah, tapi kalau kalian punya ilmu avatar ini ya, kalian di lingkup satu kecamatan pun, satu desa pun itu bisa dapat sampel yang banyak. Contoh tesis saya itu mungkin skripsi dulu ya. Skripsiku dulu itu membahas tentang isu toleransi beragama. Nah, terus tesisnya itu membahas tentang prostitusi. Jadi penutupan prostitusi di suatu daerah lingkup kecil. Nah, karena saya mempelajari ilmu ekonometrika spasial, ilmu lipat bumi tadi ya, jadi saya itu bisa analisisnya itu di level RT/RW. Jadi kalau kalian hanya belajar ekonometrika ini kan biasanya individu gitu kan, tapi kan individu susah ya. Masa saya langsung ke area prostitusi, nanti dimarahin sama istri saya. Nah, jadi kayak gitu. Jadi ya udah kita pahami ilmunya aja. Ilmunya kayak gimana supaya kita bisa dapatkan data ini. Nah, inilah yang kita coba pelajari. Nah, ada satu lagi step lagi yang sekarang lagi trending di metode sekarang. Eksperimen. Eksperimen itu kenapa kok trending di metode di ilmu ekonomi ya? Karena dia itu dipercaya gitu ya. Dipercaya bisa mengurangi bias. Jadi gini, kenapa kok bisa demikian gitu ya? Jadi idealnya sebuah penelitian ya, kalau kalian lihat ya, itu adalah penelitian eksperimen. Nah, nanti ada yang nggak ideal nih, eksperimen nggak bisa kita lakukan. Nah, nanti ada metode yang bisa kita manfaatkan itu. Nah, semua ini avatar ini, ekonom sebagai avatar ini ya, tujuannya kan sebenarnya mutatif kan. Apa sih mutasi? Ya, menyeimbangkan kan, iya nggak? Mencari titik equilibrium kan? Nah, makanya sebenarnya kalian bisa dengan skill-skill atau pengendalian yang seperti avatar tadi itu bisa diterapkan ke kita sebagai ekonom, gitu ya. Oke, ada pertanyaan nggak? Nah, salah satu
satu sumber ide penelitian, biasanya itu datangnya adalah data. Jadi bahkan ya siapa ya profesor siapa ya aku lupa, pokoknya salah satu di FEB lah, dia bilang kalian biasanya step-step penelitian itu melakukan apa? Bab 1, bab 2, bab 3 gitu ya. Nah terus ternyata di bab 3 datanya nggak ada, balik lagi bab 2, biasanya kayak gitu kan? Iya nggak? Nah bahkan yang tren sekarang adalah data driven gitu, datanya ada nggak? Gitu. Nah kalau datanya ada, nah, baru kita step ke mungkin cari literatur atau komunitas terdahulu, nah baru kita jahit apa namanya bab 1, bab 2. Ini tuh kayak ibarat peneliti ini kayak ibarat tadi ya avatar, dan avatar ini bisa masak gitu ya. Nah ibarat cooking lah. Jadi apa sih yang pintar masak apa namanya? Koki ya, koki. Nah koki itu kan kalau biasanya yang handal itu cari resep dulu atau cari cari bahan dulu. Masa kalau koki handal bahan dulu kan, bahannya apa dulu baru langsung di resepin tanpa harus dia membaca resep kan, ya nggak? Nah tapi kalau yang amatiran kayak gimana? Cari resep dulu gitu kan. Nah terus ternyata waduh ada satu bahan yang nggak ada, terus balik lagi cari resep lain. Nah kayak ibarat kayak gitu ya. Jadi penelitian itu kayak gitu. Jadi sebaiknya gitu ya, supaya kalian nggak lama-lama ke bab 2 atau bab 3 ya, kalian cari datanya dulu gitu. Nah sumber data yang ada di Indonesia ini ada banyak ya teman-teman. Salah satu mungkin kakak tingkat kalian termasuk saya dulu ya, itu pakai data IFRS. Jadi IFRS itu datanya panel ya sejak tahun 93 sampai 2014. Nah, saya nggak tahu entah nanti diupdate atau enggak. Nah itu variabelnya tentang ekonomi Islam itu beragam banget. Nah mungkin kemarin sudah belajar ya ini sama Mas Jati ya tentang IFRS ya, pernah ya? Sudah ya? Atau belum? Jadi yang kemarin sama Mas Jati itu kan tentang data IFRS kan? Enggak ya? Beda ya? Atau beda orang ini? Beda orang ya? Ya, jadi sebenarnya Mas Jati sekilas itu udah ngasih arahan tentang data IFRS. Terus yang lain itu ada data PODES. Data PODES itu sebenarnya sensus di wilayah. Jadi kalau kalian pengen meneliti hal-hal yang unik gitu ya, bersifat kewilayahan itu bisa di PODES. Bahkan tesis saya dulu yang membahas tentang isu prostitusi karena itu berada di di Surabaya aja kan. Jadi Ganggoli. Nah itu topik penelitian saya. Nah itu makanya saya memanfaatkan data ini sebagai nambahnya masalah lah di sana gitu. Bahkan di dunia pekerjaan pun gitu ya, sekarang kayak misal sekarang proyek dengan TKPM ya, itu melihat hilirisasi gitu ya. Nah itu kita melihat outcome-nya dari variabel-variabel yang tersedia gitu ya, itu dari data PODES. Nah, jadi PODES ini menurut saya harta karun yang bisa kalian manfaatkan gitu ya. Dan tahun terakhirnya itu 2021, kalian bisa manfaatkan itu. Nah, kalian bisa minta di Departemen Ilmu Ekonomi, jadi gratis datanya. Asalkan ya tadi melalui surat dan lain sebagainya, silahkan ikuti aja prosedur di Departemen Ilmu Ekonomi. Mau isu tentang ekonomi Islam, ada penelitian yang menggunakan data PODES ini. Jadi ada penelitiannya Bazi, mungkin ada yang kenal di sini. Bazi itu mungkin teman apa namanya? Ya pokoknya Bazi ya. Bazi itu tuh sebenarnya profesor yang dia itu berhasil masuk ke jurnal yang bereputasi namanya Quarterly Journal of Economics. Nah uniknya topik yang diangkat itu tentang isu ekonomi Islam. Apa coba? Peran wakaf. Jadi ternyata wakaf itu tuh bisa membuat pilihan orang itu pilihan politik orang ya itu bisa ke Islam aja. Nah itu kan Islamik banget kan, iya nggak? Jadi penelitiannya Bazi itu kayak gitu. Datanya itu wakafnya itu dari PODES. Apa aja coba? Masjid, madrasah, ada semua di sana. Terus microfinance. Nah
Nah, terus badan-badan wakaf. Nah, di sana ada. Nanti cek aja lah di Fodes ini. Nah, kayak gitu. Wah, ini waktunya ya. Nah, itu ya. Terus ada World Value Survey. Nah, ini menarik juga ya. Ini sayangnya jarang banget ya anak IEI atau BI yang membahas tentang value survei ini. Nah, WPS ini kalau kalian lihat ya, sampai ada pertanyaan, apakah kalian yakin di hari next, hari kiamat? Ada pertanyaan yang tentang ini. Nah, ini menarik ya di WPS ini. Jadi tentang value, dia tuh menekankan tentang nilai-nilai lah, motivasi, termasuk nilai-nilai religiositas. Nah, ini kalau dirasa WPS ini terlalu lama ya, kalian bisa menggunakan data World Value Survey untuk melakukan penelitian. Terus data yang mungkin mainstream ya, yang dipakai pemerintah terus untuk policy itu Susenas, terus Akernas. Nah, itu untuk ketenagakerjaan. Nah, di sini ada yang suka tentang ketenagakerjaan? Nggak ada ya? Nggak ada. Oh ya udah, nggak apa-apa. Nah, terus ada demografi. Di sini ada yang suka demografi atau kesehatan? Nggak ada juga. Oh ya udah. Nah, kalau demografi itu ada namanya data SDKI. Nah, semua ini kalau kalian selama kuliah di FEB UI gratis untuk diakses. Jadi kalian bisa langsung menuju ke Departemen Ilmu Ekonomi, bilang ke mereka keperluan penelitian kalian itu apa. Udah beres kayak gitu. Dulu saya ya, yang saya lakuin ya, ketika saya kuliah, apalagi diajar sama Pak Yusuf masih ngajar kan? Iya, masih ya. Nah, itu kan kalau ya jujur, saya dulu waktu diajar kuliah tuh ngantuk banget. Sampai sekarang itu. Nah, jadi cara supaya biar gak ngantuk apa coba yang Anda lakuin? Ketika beliau mengajarkan, gitu ya, beliau tuh selalu poinnya itu adalah ke data. Nah, yang saya lakukan, dia mengungkapkan teori apa, saya cocokin ke data, ke kuesioner. Jadi ketika beliau ngajar nih, saya buka kuesioner, ada nggak data yang diungkapin? Ada nggak data yang diungkapin? Dimanapun. Nah, pasti kalian ada tugas kan? Di akhir suruh bikin paper kan? Iya. Nah, dulu apa yang saya lakuin? Saya bikin model regresi yang sesuai dengan apa yang dia bikin. Kayak misal dulu apa ya? Teorinya itu tentang apa sih credit scoring ya? Nah, mesti kalian belajar itu credit scoring. Credit scoring itu kayak orang diterima kredit atau enggak gitu. Nah itu apakah orang Islam atau enggak Islam itu mempengaruhi gitu. Jadi saya membuktikan teorinya beliau gitu waktu itu. Tapi ya udah itu enggak saya jadikan skripsi lah, itu cuma topik exercise saja. Nah itu ya cara saya lakukan ketika saya belajar sama beliau supaya nggak ngantuk lah gitu. Jadi sarannya ya tadi buka-buka kuesioner disesuaikan apa yang diomongin beliau kayak gitu. Oke ya. Nah terus kalau misal nih topik kalian ternyata nggak sesuai, variabelnya nggak ada di kuesioner, semuanya nggak ada lah pokoknya. Terus tapi ternyata kalian menemukan suatu website yang mempunyai value yang bagus gitu, misal katakan Bitcoin gitu ya, Bitcoin di Islami kan ada ya yang dia dinyatakan halal gitu ya misal. Terus kalian ingin ngambil data itu. Nah ada namanya skill ya, namanya scraping. Scraping itu mengeruk lah ya. Jadi sebenarnya ya scraping ini ilegal. Sebenarnya scraping ini kita itu kayak mengunjungi website gitu ya, terus mengambil datanya secara langsung gitu. Nah, cuman tadi ini sangat tergantung dengan term of service dari suatu website. Jadi platform, nggak semua platform itu melarang scraping data. Jadi biasanya kalau platform yang melarang itu kayak e-commerce ya, Tokopedia dan lain sebagainya. Nah itu secara jelas di term of service dia melarang adanya scraping data. Gitu. Jadi kita harus hormati itu ya guys, jangan sampai ya kita apalagi jurusannya yang ekonomi Islam ya penabrak larangan cost tadi gitu, term of service tadi. Nah ada juga insight yang lain itu dari crawling. Crawling ini berbahaya. Ini bagi teman-teman yang ternyata mendapatkan dana hibah gitu ya. Misal teman-teman
riset bareng sama dosen dapatkan hibah putih gitu ya, misal nggak tahu sekarang putih masih ada atau enggak. Nah itu kan ada dananya ya, nah itu dibuat untuk belanja data, itu bisa. Nah itu kita butuh API, kita masuk ChatGPT ya. ChatGPT itu sebenarnya kalau kita ingin bikin AI sendiri yang versi Islamic Economics itu bisa. Nah harus beli API. Itu ya. Oke, ada pertanyaan dari data ini? Jadi biasanya di penelitian itu bisa sumbernya dari data selain dari literatur itu. Nah, kalau tidak ada, sekarang datanya udah ada nih. Nah, sekarang bagaimana cara mengolahnya? Nah, ini kalian harus pahami ekonometrika. Di sini yang semester 5 sudah belajar ekonometrika? Sudah ada. Siapa dosennya? Berani ya? Yang semester 4? Statistik ya? Statistik ya, semester 4 ya? Ya, statistik semester 1 juga kalau nggak salah ya. Nah, sebenarnya ekonometrika ini ya ilmu ini ya, ilmu kelebihan ekonomi itu adalah dia itu mencoba gitu ya, mensederhanakan hal yang kompleks menjadi gitu ya, menjadi hal yang sederhana. Nah itu ya di ilmu ekonometrika ini gitu. Jadi dia tuh sebenarnya mensederhanakan hal yang kompleks ke persamaan matematis yang sederhana. Ya nanti kita akan coba ujikan dengan data. Intinya kayak gitu ya, ilmu ekonometrika ya. Nah di sini ada banyak asumsi yang harus kalian pelajari gitu ya. Jadi dikatakan modelnya itu bagus, itu kayak gimana gitu ya. Dia harus normalitas, di errornya nggak boleh ada heteroskedastis. Nah intinya itu cuma mempelajari modelnya ini supaya bagus itu kayak gimana. Nah terus masuk ke ekonometrika. Ada yang sudah ngambil? CSPD ada yang sudah ngambil? Ya. Sudah juga ya? Siapa dosennya? Guru Latifah. Oh beda-beda ya. Nah, jadi kalau mikroekonometrika dia memang fokusnya ya, fokusnya itu adalah melihat behavior individu atau rumah tangga gitu ya, yang dilihat dengan permodelan. Ya, kalian pasti udah belajar lah. Ada misal ternyata preferensinya kalau 1-0, nah kita bisa pilih model Ojib. Kalau misal preferensinya adalah berurutan gitu ya, misal apa? Toleran, tidak toleran, sangat toleran, nah itu kayak skripsiku lah. Nah itu berarti memakai logit gitu ya, order logit gitu ya. Terus kalau misal preferensinya adalah bank syariah, bank non syariah gitu ya, terus bank konvensional, nah itu berarti apa namanya, multinominal logit. Nah kayak gitu. Jadi ini untuk sekedar untuk melihat apa ya, perilaku rumah tangga mungkin, individu mungkin gitu ya, dan juga perilaku perusahaan gitu ya. Itu bisa di-capture, bisa dimodelkan dengan pendekatan mikroekonometrika. Nah, tidak sampai itu, ada yang mengambil ekonometrika time series? Nggak ada ya? Oh berarti nggak suka di bidang makro ya? Nah ini ekonometrika time series ini kalau misal kalian inginnya adalah di mempelajari negara-negara, perilakunya pemerintah itu gimana sih gitu. Jadi terus di sisi lain kalian juga bisa melihat hubungan satu variabel dengan variabel yang lain itu seperti apa sih gitu ya. Dan sifatnya itu dimensinya adalah time series gitu ya. Nah ini kalau kita lihat sekarang udah ada banyak teknologi untuk forecasting. Jadi perlu kalian ketahui ya, di ilmu komputer itu ada forecasting yang bisa mempercepat selain ARIMA ya. Mungkin kalian kalau di ekonomi kan fokusnya di ARIMA dan lain sebagainya gitu ya. Nah di luar sana ternyata ilmu untuk forecast ya, peramalan itu sangat berkembang. Nah ini salah satunya adalah Topek. Terus juga kalau misal di CSPD gitu ya, atau di pengantar, kalian kan harus mensyaratkan tidak boleh ada heteroskedastis kan, ya nggak? Yeah. Jadi heteroskedastis itu isunya kayak gini. Modelnya itu ternyata apa namanya, errornya itu inkonsisten.
errornya itu ternyata punya hubungan dengan variabel yang lain. Nah, ini peristiwa-peristiwa yang ada di hidroskedastis. Nah, kalau kalian belajar di time series, justru itu bisa memberikan suatu insight tentang resiko, gitu ya. Jadi hal yang merupakan menjadi penyakit di metode cross section, gitu ya, ataupun di metode yang lain, gitu ya. Nah, itu justru di time series itu menjadi anugerah, gitu ya. Dia menjadi penyakit di model yang lain, tapi di time series itu menjadi suatu insight informasi yang penting. Nah, itu salah satunya kita bisa menghitung resiko. Nah, ini ada penelitian kakak kalian yang berhasil masuk ke jurnal top ya, kalau nggak salah, dengan Bu Ika Amina, Bu Kaprodi kita. Sekarang masih kan ya? Nah, itu dia pakai pendekatan time series. Saya heran kenapa banyak yang nggak ada yang ngambil time series ya. Nah, terus nah ini tujuannya tadi ya, dia bisa menghitung efek forecasting, gitu ya, memodelkan data time series yang melimpah, gitu ya, menghitung pengaruh nilai dampak jangka panjang dan jangka pendek. Nah, ini menariknya, time series itu biasanya cross section panel data kan nggak melihat efek jangka pendek ataupun efek jangka panjang, ya nggak? Ya udah secara umum aja gitu kan. Nah, kalau di time series kalian bisa memodelkan di jangka panjang dan juga jangka pendek itu seperti apa, gitu ya, efeknya itu seperti apa, apakah mereka nanti akan convergence, gitu ya, di jangka panjang atau justru divergence. Nah, itu kita bisa pelajari di sana. Nah, model-modelnya ada banyak ya, ada ARIMA, PAR, gitu ya, RTL, GAPS, dan lain sebagainya. Nah, itu biasanya didalami di econometrical time series. Nah, ada spasial. Ini ilmu lipat bumi. Ada yang pernah dengar nggak econometrical spasial? Nggak pernah ya? Ini ilmu lipat bumi, benar. Kenapa? Kalau kalian lihat ya perkembangan teknologi sekarang, sampai sekelas Google pun ya, Google tahu kan? Itu tuh menciptakan Google Earth Engine. Jadi Google Earth Engine itu apa? Dia itu mencari data, meng-query data, tapi berbasis spasial. Bayangin, mencari data berbasis spasial. Jadi biasanya kalau kalian search di Google itu langsung kan, search apa gitu, data apa gitu, harus keluar gitu kan. Nah, sekarang untuk mendapatkan data per wilayah lokasi gitu ya, kalian bisa meng-query gitu ya, mencari gitu ya, dengan Google, namanya Google Earth Engine. Memang teknologinya ini sejak 2018, agak lama sih gitu. Jadi kita itu tertinggal 5 tahun lah dari sekarang. Tapi sekalian jangan khawatir, teknologi ini di ekonomi terutama ya, itu sangat bermanfaat. Kenapa demikian gitu ya? Jadi ada penelitian gitu ya, untuk melihat kemiskinan biasanya dilakukan BPS apa? Survei kan? Ya nggak? Survei langsung ke lapangan, nanyain satu persatu kayak gitu kan? Ya nggak? Nah, melalui data Google Earth Engine tadi ya, ada kualitas udara. Kualitas udara itu mencerminkan apa? Kumuh kan? Polusi kan? Kumuh, polusi dan lain sebagainya. Terus juga ada net intensity. Net intensity itu aktivitas lokal ekonomi. Nah, itu diintegrasikan, ternyata bisa menjadi proksi kemiskinan. Ya, artinya apa? Biasanya yang dilakukan BPS kemiskinan itu 1 tahun berapa kali? 2 kali, ya kan? Per semester kan? Nah, dengan data ini kalian bisa memperoleh data kemiskinan per hari. Nah, itu jadi kalian bisa memproksikan kemiskinan itu ya, kemiskinan itu di level 3. Biasanya BPS level kemiskinan itu biasanya tahun sampai level apa? Ada yang ngambil ekonomi kemiskinan nggak? Nggak ada ya? Nggak ada ya? Nah, kalau ada, nah itu biasanya sih mempelajari itu ya, kemiskinan Indonesia biasanya dihitung sampai level kabupaten kota. Dengan data lipat bumi ini ya, econometrical spasial ini, kalian bisa menghitung kemiskinan sampai di level RT RW gitu. Nah, jadi sebagus itu ya ilmu econometrical spasial ini ya. Terus satu lagi, ini yang menarik ya, ini penelitiannya di Turki. Jadi ini tentang ekonomi Islam lah ya. Jadi mereka melihat aktivitas ibadah religiositas lah masyarakat Turki
itu dengan net intensity. Bayangin, kenapa demikian? Kalau kalian lihat kan sepertiga malam terakhir bulan Ramadan, nah itu kan aktivitas di dalam masjid ataupun di luar rumah gitu ya meningkat kan? Iya nggak? Di waktu malam hari, bener nggak? Nah pas cocok gitu, iya nggak? Kalau kalian melihat efek religiositas atau nilai religiositas seseorang itu kayak gimana? Lihat aja di sepermalam 3 terakhir di bulan Ramadan. Nah ini yang dilakukan tim peneliti, dia melihat dengan data net intensity tadi. Jadi data net intensity ternyata proksinya itu gak hanya gitu ya, gak hanya dipakai untuk kemiskinan, gak hanya di pertumbuhan ekonomi, bahkan ya isu sosial pun, religiositas pun itu bisa dipantau ya, dipantau dengan net intensity. Menarik kan? Ya. Jadi artinya apa? Kalian bisa melihat kayak tesis saya ya. Tesis saya kenapa kok saya mengangkat isu prostitusi. Bayangin, ya kalau saya turun lapangan nggak mungkin lah ya. Nanti malah bahaya gitu ya. Nah, yang saya lakukan ya ini. Kalian tahu kan, prostitusi itu aktif di waktu itu. Jadi itu yang dilihat di spesifik wilayah tertentu di gang dolinya. Nah itu jadi makanya kalian harus belajar ilmu lipat bumi ini untuk melihat fenomena yang ada di Indonesia itu seperti apa. Ya, silahkan. Terus cara kakak pastiin kalau yang lagi beraktivitas itu prostitusi? Nah ini. Prostitusi itu orang lagi belajar, malam-malam. Atau kayak orang lagi kualitatif dong, kualitatif. lagi nonton. Gimana caranya kak bisa? Jadi gini. Untung ya. Jadi tuh di sana itu ada kebijakan gitu ya. Oh ya satu lagi guys. Biasanya dosen pembimbing kalian itu kalau kalian saudari di sini udah membuat proposal ya. Pakai bikin, Tahu bikin. Biasanya kalian pasti ditanya, why kamu membuat penelitian ini? So what? Itu pasti pertanyaan itu. Pasti itu pertanyaan bocoran untuk kalian. Biasanya kalau penelitiannya itu nggak penting. Gitu. Nah, untuk membuat penelitian itu penting adalah libatkan gitu ya kebijakan pemerintah dalam penelitian kalian. Nah itu yang saya lakukan di tesis. Jadi yang saya lihat untuk memastikan pertanyaan tadi juga ya, supaya ini penting gitu ya, kajian ini tuh penting. Ternyata Ibu Risma waktu jadi wali kota ya waktu itu punya kebijakan menutup prostitusi di gang Doli. Nah kita ingin melihat berdampak nggak sih ketika penutupan Doli itu di dalam perekonomian. Jadinya apa? Implikasi penelitian ini apa? Kalau bisa berdampak, wah berarti harus berhati-hati gitu ya menutup gang Doli. Kalau dia nggak berdampak, ya udah tutup semua prostitusi. Gitu kan? Ya nggak? Nah itu bisa jadi rekomendasi pemerintah kan? Nah temuannya apa coba? Jadi selama ini orang-orang mengkhawatirkan gitu ya. Jadi ada berita yang bilang gitu ya, perputaran uang di Doli selama 1 malam itu 3M. Satu kelurahan. Karena mereka itu banyak ya levelnya, ada level UMKM, ada level yang apa namanya perusahaan unicorn gitu ya, kayak gitu. Jadi itu yang terjadi di sana gitu ya. Makanya perputaran uangnya itu besar banget. Nah itu yang dikhawatirkan oleh pemerintah. Tapi ternyata setelah dilihat ya, tutup gak berdampak apa-apa, gak signifikan. Yang signifikan justru adalah efek spasialnya. Jadi gini, efek spillover yang temuan di penelitian kita ya, yang terjadi itu ketika ditutup dia akan berpindah ke wilayah yang lain. Nah itu yang dihitung di ekonometrik spasial. Jadi kita itu bisa melihat efek limpahan atau efek spillover. Bang Model? Ya silakan. Tadi kan berarti ngeceknya dari apa tadi? Pakai cahaya itu ya? Nah, bukannya kalau prostitusi justru pakai cahaya loh? Jadi sebenarnya gini ya? Oke, kritis banget ya. Iya. Berarti kan jujur. Waktu saya tesis pun juga ditanya kayak gitu. Waktu saya
sidang ya, itu juga ditanya kayak gitu. Wah ini keren sih. Nah jadi gini, untuk menandakan kalau di situ tuh akibat aktivitas prostitusi adalah kita menitikkan gitu ya, di mana gang yang di situ ada prostitusi. Jadi itu kita identifikasi mana wilayah treatment yang ada prostitusi dengan mana wilayah kontrol yang tidak ada prostitusi. Nah, metode ini disebut dengan quasi eksperimen. Jadi tadi ya ada satu penelitian yang caranya untuk mengurangi bias itu apa? Pendekatan RCT, Randomized Control Trial. Ada yang pernah dengar nggak pendekatan eksperimen ini? Nah, saya saranin kalau nggak salah dulu kalau saya masih kuliah itu ada mata kuliah namanya APP, Analisis Publik. Tapi saya nggak tahu sekarang masih ada atau enggak. Nah itu ambil, soalnya itu mempelajari tentang kuasi eksperimen. Itu ya. Nah satu lagi nih, jadi kenapa penelitian yang menggunakan ini bisa mengurangi bias gitu ya? Tadi sesuai dengan pertanyaan tadi ya, di sini ada randomize antara treatment dan kontrol. Tapi kalau di data sekunder, apakah bisa itu dilakukan? Bisa. Kenapa bisa? Data sekunder itu ya udah datanya udah dapetin. Randomize itu kayak gimana sih? Yang kalau kalian pahami, ini ada dua grup. Ya. Ini saya kasih treatment makanan. Ini saya nggak kasih treatment makanan. Nah, ini kan kalian kena treatment makanan dan kalian tidak kena treatment makanan, itu dilakukan secara random. Nah, itu yang menjadikan kelompok grup sini dengan kelompok grup sini karakteristiknya itu sama. Gitu. Nah, hasil dari randomize itu kayak gitu. Oh, makan aku. Ya. Itu maksudnya randomisasi ke orangnya random. Iya. Iya, random. Dia misal masuk sini nih. Nah, nggak tahu kan mau masuk ke sebelah sini atau sini, nggak tahu kan. Nah, itu di random. Nah, hasil dari randomize adalah kelompok grup sini gitu ya. Dengan kelompok grup sini karakteristiknya akan sama. Nah, itu yang bisa mengurangi bias. Nah, makanya golden standarnya penelitian itu ada di RCT. Oke ya. Nah, tapi kalau kalian memakai data sekunder nggak bisa dilakuin. Makanya ada metode quasi. Quasi itu maksudnya ya quasi nggak sepenuhnya nggak benar-benar true eksperimen, bukan. Tapi ini quasi kayak apa ya istilahnya rekayasa. Tapi dia meminjam desainnya ini untuk mengolah data di data sekunder. Oh gitu. Tinggal. Nah, metodenya apa aja? Ada DID. Kalian belajar DID nggak? Belajar. Nah, itu beruntung. Tuh, kalian pelajari dalami lagi. DID itu ada stagger DID, ada canonical DID. Itu didalami aja. Soalnya itu masuk ke dalam metode quasi eksperimen. Kalian belajar IP nggak? Instrumental variable. IP dia lagi. Belajar nggak? IP. Ya, nah itu juga pelajari. Silakan pelajari. Terus kalian belajar PSM nggak? Propensity score matching. Nah, pelajari aja. Jadinya metode-metode ini adalah metode-metode yang dipakai untuk mendesain penelitian kalian supaya seolah-olah penelitian kalian itu adalah RCT atau randomize tadi. Itu ya. Oke? Ada pertanyaan? Terakhir. Setelah kalian menguasai ilmu apa lipat bumi, ilmu time series tadi gitu ya, kayak pokoknya jadi apa namanya avatar lah. Nah, kalian tuh gak bisa langsung based on data terus kalian olah gitu ya, terus kalian laporkan kayak gitu gak bisa. Kalian perlu sentuhan seni atau kalian perlu bercerita tentang hasil data kalian itu seperti apa. Karena nothing guys, kalau
kalian hanya menampilkan hasil regresi ke dosen gitu ya, terus menampilkan hasil angka-angka ke dosen itu gak ada artinya. Nah makanya kalian harus membangun cerita gitu ya. Bercerita itu bisa banyak hal ya, bisa melalui visualisasi data. Kenapa visualisasi? Karena otak manusia ya itu lebih mudah gitu ya mencerna ilmu-ilmu yang ada itu lewat visual, itu kecepatannya 13 detik lebih cepat gitu ya dibanding dengan tulisan langsung. Oke ya. Yang kedua, orang yang memakai presentasi dengan visual biasanya pemahaman tentang konten yang dibawakan itu akan lebih cepat gitu ya, lebih mudah, lebih efektif dibanding orang yang nggak memakai visual gitu. Oke ya. Nah makanya tadi ya ubah visualnya gitu ya, disesuaikan dengan story yang ada di penelitian kalian. Libatkan ya, justru ya aku belajar dari S1 dulu ya yang bermanfaat ketika saya kuliah S2 ya. Nah itu tuh cerita-cerita zaman dahulu kala gitu ya yang kita pelajari. Pasti kalian belajar tentang history of Islamic economics kan. Nah itu ternyata bisa dikaitkan dengan isu-isu perkembangan ekonomi sekarang gitu ya. Kayak misalnya isu prostitusi itu ya. Ternyata isu prostitusi itu tidak hanya terjadi di era sekarang. Jadi di latar belakang saya itu di tesisnya itu saya bilang sejak zaman cucu Nabi Adam alaihissalam. Itu yang aku storyin sampai konteksnya sekarang. Nah gitu, jadi kalian perlu cerita misalnya. Jadi gitu ya, cerita dan temukan puzzle yang ada gitu ya. Nah cara bercerita yang efektif yaitu dengan visualisasi data. Oke ya. Nah terus juga hasil regresi kalau bisa jangan langsung dikasih tahu ke dosen atau kasih tahu ke teman kalian, pasti nggak paham. Yang paham cuma kalian doang. Biasanya kayak gitu. Nah ubahlah ke dalam bentuk coefficient plot. Ilmu ini sebenarnya saya dapatin ketika saya di proyek BKPM ya, Kementerian Investasi ini ya. Saya keluarkan hasil outputnya itu tabel regresi. Mereka menolak mentah-mentah guys. Mereka nggak peduli hasilnya bagus atau tidak. Yang penting mereka nggak mau bentuk regresi. Ya hanya orang ekonomi doang yang paham gitu. Nah, yang saya lakuin apa? Saya membuat coefficient plot. Nah ini, jadi dampaknya apakah positif atau negatif. Itu bisa divisualkan kayak gitu ya. Terus juga menjahit data gitu ya, dan juga literatur review untuk menambah hasanah penelitian kita. Nah itu yang kita harus lakukan. Nah mungkin itu yang bisa disampaikan hari ini sebelum kita praktek atau sholat dulu kali ya, atau sampai jam berapa ya? 16.30 ya? Oh berarti atau gimana? Mau praktek dulu atau gimana? Praktek dulu aja.